pagi anak-anak. Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan cara jarak jauh. Meskipun kita belajar dengan cara jarak jauh, kita harus tetap semangat dan fokus mengikutinya agar mendapatkan hasil yang membanggakan. Materi sebelumnya kita membahas mengenai larutan penyangga atau buffer. Maka hari ini kita membahas mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dengan tujuannya adalah mengetahui konsep dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Hari ini kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan atau simbolnya adalah S, yaitu jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per mililiter atau mol per liter. Contoh, kelarutan AgCl dalam air adalah 1,3 kali 10 pangkat minus 2 molaritas. Kelarutan AgCl dalam larutan NaCl 0,1 molaritas adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 10 molaritas. Kelarutan CaOH 2 kali 20 mg per 100 ml. Maka dalam 100 ml larutan maksimal terdapat 20 mg CaOH 2 kali. Besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis pelarut. Senyawa polar mempunyai kutub muatan, akan mudah larut dalam senyawa polar. Misalnya gula, NaCl, alkohol, dan semua asam merupakan senyawa polar. Senyawa nonpolar akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa nonpolar umumnya tidak larut dalam senyawa polar. Misalnya NaCl tidak larut dalam minyak tanah. Berikutnya adalah suhu. Kelarutan zat padat dalam air semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Adanya panas atau kalor mengakibatkan semakin renggangnya jarak antara molekul zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antara molekul zat padat menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil kali kelarutan atau disingkat KSP. Hasil kali kelarutan atau KSP dinyatakan sebagai hasil kali ion-ion satuan molar dalam larutan jenuhnya dengan masing-masing konsentrasi, berpangkatkan bilangan koefisiennya. Contoh 1 Agi terionisasi menjadi Ag positif tambah I negatif, maka KSP Agi adalah Ag positif dikali I negatif. 2 PbCl2 terionisasi menjadi Pb2 positif tambah 2 Cl negatif. KSP PbCl2 sama dengan konsentrasi Pb2 positif dikali konsentrasi Cl min pangkat 2. Secara umum AX BY XA positif Y tambah Y B min X. KSP AX BY sama dengan A tambah Y pangkat X dikali B min X pangkat Y, di mana positif Y minus X adalah muatan, sedangkan X dan Y di sini adalah pangkat. X dan Y di sini merupakan indeks. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham ataupun belum, kita dapat mengerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih. Dari materi yang telah dijabarkan tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kelarutan disimpulkan dengan S, sedangkan hasil kali kelarutan disimpulkan dengan KSP. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Saya harap tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Terima kasih.